Wah, dengan yang situ paling jago. misalkan Saat bersama di masjid. Maka ajar penyederhana dan pertanyaan juga juga susah pertanyaan ajar apakah kesempatan kepada Mas Muhammad Jafar Khairuddin untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada Mas Muhammad Jafar Khairuddin, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita diskusi aja ya, takutnya menggurui atau apa. Jadi kita diskusi aja berkaitan sama pengalaman saya setelah magang ke Jepang sampai jadi wirausaha sampai sekarang ini. Mungkin juga sedikit banyak bisa untuk memotivasi teman-teman. Kadang itu saya itu punya banyak juga kayak susah dari Jepang itu pulang ke Indonesia itu bingung. Bingungnya kenapa? Mereka punya banyak uang, punya banyak secara finansial punya banyak, tapi secara kecerdasan finansial mereka itu belum tertata gitu. Gimana cara mengalokasikan keuangan mereka secara bijak kayak gitu belum bisa kebanyakan. Tapi teman-teman di sini banyak yang kayak susah juga, ntar pulang ke Indonesia jangan terlalu buru-buru untuk mengeluarkan uang secara percuma-cuma gitu. Nah, ceritanya gini, dulu waktu tahun 2017 itu saya magang di Jepang, tepatnya di Gunma, di perusahaan Shitake ya, Jamur Shitake dulu di sana. Nah, itu melalui proses kayak rekrutmen dari kampus ya gitu selama kurang lebih 7 bulan. Nah, setelah pulang di sana 7 bulan itu dapat kayak uang pesangon ya kalau nggak salah. Itu per bulan itu sebanyak 15 juta. Lah, pulang ini ada opsi pilihan yang mengubah hidup saya, yang notabene seorang akademisi yang harusnya orang tua saya tuh pengennya saya lanjut S2 terus jadi dosen PNS kayak gitu-gitu. Saya malah ngambil jalan yang lain. Jalannya itu adalah jalan wirausaha. Nah, dengan modal dulu 60 juta itu saya bingung. Ini mau buat apa? Nah, ini adalah dasar bagi teman-teman ketika mau wirausaha. Ini paling dasar banget, paham pondasinya. Kalau pondasi ini kuat, teman-teman akan bisa melakukan usaha apapun itu akan sukses, insya Allah. Pondasinya adalah kita menerapkan yang namanya problem solving atau memecahkan masalah di sekitar kita. Kita ubah masalah yang di sekitar kita itu menjadi sebuah solusi. Nah, kita jual solusi itu menjadi sebuah konsep bisnis. Nah, itu tergantung setiap teman-teman di daerah masing-masing itu beda-beda. Waktu dulu itu yang paling gencar di tahun 2017 itu adalah masalah sampah. Yang pernah saya lihat di sekitar saya itu sampah belum terolah. Di daerah saya di Boyolali itu ada 2 sumber sampah besar, yaitu dari Cepogo, Gunung Merapi. Itu sampah organiknya hampir 30 ton per hari lebih turun tanpa diolah sama sekali. Terus juga dari pasar-pasar kayak gitu. Nah, di tahun 2017 itu saya yang memulai sendiri itu kayak nggak ada yang namanya mentor ataupun guru di bidang biokonversi. Jadi saya bacanya itu masih pedomannya di literasi dari jurnal sama dari buku-buku kayak gitu. Nah, saya mencoba sendiri, habis itu ya banyak ejekan dari tetangga, terus dari akademisi juga, teman-teman. Lah, kamu itu dari Jepang kok pulang-pulang malah ngurusin sampah orang, yang notabene sampah itu dibuang-buang ke pasar, malah kamu ambil lagi, terus kamu olah lagi. Nah, banyak yang mencaci maki kayak gitu juga, banyak. Itu dari tetangga, dari teman-teman. Tapi alhamdulillah saya masih dikuatkan di situ. 1 tahun itu kita nggak dapat hasil sama sekali di bidang biokonversi, masih kayak sosial entrepreneur kayak gitu. Nah, lama-lama di tahun kedua itu mulai ada sedikit pemasukan. Kita mulai yang notabene kita yang awalnya fokusnya mengolah sampah, terus larva yang tadinya itu yang mereka kita jual ke petani aja nggak tahu itu apa sih, gunanya apa, petani lele, petani ayam kayak gitu nggak tahu itu fungsinya untuk apa. Ya kita buat sendiri kolam ikan buat kita kasih makan ikan. Kita yang pertama itu tahapnya itu mengedukasi market dulu. Ketika marketnya udah teredukasi, di tahun 2018 itu udah mulai agak booming itu tentang maggot dan lain-lain. Mulai banyak yang tertarik, mulai banyak yang belajar, mulai banyak yang mengembangkan, baru mereka paham manfaatnya. Nah, di saat
market channel-nya itu udah mulai sempit karena banyaknya pengusaha market di sekitar kita. Nah, kita mulai berpikir ini market kalau cuma dijual harga 5.000 per kilo kayaknya untungnya dikit. Nah, mulai dari itu kita ubah karena konseptualnya seorang pembisnis itu mengubah yang harganya sedikit menjadi harganya marginnya lebar. Nah, itu kita pakai konsep diversifikasi. Dari larva tadi itu kita ubah menjadi berbagai macam produk. Nah, ntar mungkin di akhir saya bicara mungkin bisa dibukakan di YouTube, ada BSY profil company saya bisa dibuka di situ, mungkin teman-teman agak terbayang apa sih itu sebenarnya kayak gitu. Ini saya ceritakan dulu kayak tekad-tekad gimana biar bisa wirausaha itu sukses apapun usahanya kayak gitu. Setelah proses yang panjang itu sebenarnya kita dulu bermula itu dari 7 orang. 7 orang itu juga salah satu pengalaman saya juga gimana cara memanage tim itu yang baik itu kayak gimana. Ternyata orang pintar itu belum tentu jadi tim yang baik juga. Yang tim yang baik itu sebenarnya tim yang proporsionalnya tepat pada sasarannya itu. Nah, saya itu malah ngambilnya itu teman-teman dari kayak lulusan fresh graduate dari ilmu pangan juga, dan mereka itu kayak usaha itu kayak cuma buat sampingan, padahal saya usaha itu all out gitu, hidup saya kayak gitu. Ketika mindset kita itu udah sampai ke tahap itu, sampai sekarang pun juga masih sama. Nah, setelah dari 7 orang yang gabung ke tempat saya, sekarang cuma tinggal 1 orang gitu, yang sekarang udah jadi istri saya. Nah, dari 7 orang tersebut keluar semua karena nggak betah. Proses usaha itu nggak melulu tentang profit di pertamanya ya. Karena kenapa? Banyak wirausaha muda, teman-teman pengusaha-pengusaha yang awal itu pasti ngejarnya itu profit. Profit itu menurut saya nomor sekian. Karena kenapa? Yang pertama itu adalah ketika kita jualan, misal jualan keripik ya. Saya pernah jualan keripik juga, namanya Mr. Kinoko itu. Waktu pertama kali pulang dari Jepang itu saya buat itu juga. Ketika keripik itu ataupun produk lainnya, ketika kita jual ke marketnya itu terima dan repeat ordernya tinggi, itu bisa dipastikan dia akan laku keras. Tapi ketika jeleknya orang Indonesia itu gini, ketika kita jual produknya udah laku itu yang pertama itu teman-temannya dulu yang beli. 1, 2 orang, 3 orang, 10 orang, ayo dibeli produk saya dibeli kayak gitu. Tapi dia nggak mementingkan repeat ordernya itu gimana. Itu cuma bisa bertahan 1 bulan. Seneng. Dibeliin teman-temannya, dibeliin saudara itu seneng. Tapi ketika udah jalan 2 bulan, 3 bulan, nggak ada yang repeat order. Ternyata salah strateginya. Kayak gitu. Ternyata strateginya menyuruh teman-teman untuk beli itu nggak bisa dijagakan untuk cash flow yang keberlanjutannya gitu. Nah, dari mulai situ kita evaluasi, itu teman-teman yang nggak tahan berjuangnya kita usaha itu selama 1 tahun nggak dapat profit, apalagi masih bakbuk kayak gitulah istilahnya kan orang Jawa, itu mereka mundur-mundur terpecah-pecah itu. Tinggal beberapa orang yang masih struggle itu sampai sekarang gitu. Yang dulu mulanya kita jalan di 7 orang, keluar tinggal 2, sekarang kita udah ada 25 orang gabung sebagai tim kita di sini. Nah, sekarang kita bergeraknya karena kita pembinaan masyarakat udah sampai ke mana-mana, kita fokusnya udah bukan lagi ke produksi, tapi lebih ke arah membantu mereka untuk marketingnya gitu. Kita udah naik ke level berikutnya, yang awalnya produksi, kita sudah nggak produksi lagi, kita fokusnya ke produksi biokonversinya. Habis itu kita membina orang-orang kayak gitu, dari mulai kota-kota Solo, Klaten, Jogja, itu kita bantu mereka untuk gimana produksi pakan gratis kayak gitu, pakan ternak gratis ya teman-teman. Jadi isunya dulu itu ketika kita buat usahanya BSY itu, yang pertama adalah kelangkaan pakan ternak itu mahal, pakan ternak mahal karena protein kita di Indonesia itu masih impor sampai sekarang. Nah, yang kedua adalah mahalnya pakan di masyarakat yang tidak berbanding terbalik sama harga produknya. Misal pakannya tidak nutup untuk biaya produksi ikan, ayam kayak gitu. Jadi profit mereka tipis, dan petani pun juga banyak yang gulung tikar.
terus produktivitasnya juga turun kayak gitu. Kita kasih solusi-solusi karena bisnis saya sebenarnya adalah ilmu pangan, tidak ada kaitannya sama peternakan, ya saya belajar. Karena gimana apa namanya? Ijazah itu tidak menjamin kita mau kerja di mana, itu nggak menjamin sama sekali. Bahkan karyawan-karyawan saya itu saya nggak membatasi mau dia dari SD, mau dia dari kuliahan, mau dia dari S1, S2, itu sama semua. Karyawan saya ada yang SD juga, ada yang SMP. Kebanyakan anak S1 juga banyak, terus juga ya SD juga banyak, dan gaji mereka sama. Gaji mereka itu tergantung sama tanggung jawabnya mereka. Jadi kita udah nggak memandang yang namanya sertifikat itu ijazah kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin ntar ketika pulang ke Indonesia, kalau mau wirausaha itu dilihat dulu, diamati dulu. Teman-teman harus peka yang namanya masalah yang ada di lingkungan itu apa. Gitu. Nggak harus kayak saya itu nggak harus, tapi bisa terkonsep ke suatu produk, bisa terkonsep juga ke suatu jasa atau yang lainnya. Yang penting itu risetnya itu benar-benar dipahami. Setelah itu teman-teman jual yang namanya solusi. Ketika orang itu menjual solusi pasti laku. Misal kita dapat masalah konsepnya gini, ban saya bocor, ternyata di 1 kilometer nggak ada ban bocor, nggak ada tukang tambal ban. Tiba-tiba di depan situ ada tambal ban yang sepi. Ya teman-teman mau nggak mau harus pakai jasa dia kayak gitu kan. Jadi problem solving itu sangat penting banget untuk menempatkan diri kita ke dalam itu usaha. Yang kedua, yang ketiga itu yang lainnya, modal itu menurut saya juga nggak penting banget, karena kita bisa sekarang ada yang namanya investor dan lain-lain. Yang penting konseptualnya bisnis itu kuat dulu, konsepnya kuat dulu kayak gitu. Mungkin dari tadi ada pertanyaan dulu tentang apa sih kayak gitu, Mas narasumber, Mas moderator. Ya, mungkin tidak harus dari saya ya pertanyaannya. Ini kita buka saja ya. Kalau misalnya Ya, ada sharing-sharing teman-teman, aja ya teman-teman, ya, karena kalau kita doa. ya kalau ada teman-teman yang mau bertanya ya, bisa langsung raise hand ya, ataupun menuliskan ya di kolom komentar. Ya, kalau dari saya sendiri nih, Mas, panggilnya Mas Jafar atau Mas Khairudin? Jafar, Mas. Mas Jafar ya? Ya, Mas Ya. Jafar. Mungkin mau tanya dulu nih, pertama adalah kalau jadi wirausaha ya Mas ya, kadang-kadang kan kita tuh sudah ini dulu nih ya, tadi kan putus asa duluan gitu di awal ya, atau mungkin kita tidak tahu bagaimana cara memulai gitu. Nah kira-kira waktu pertama kali Mas Jafar itu memulai ya, kemudian mendapatkan hasil, kira-kira benefit apa sih sebenarnya yang Mas bisa dapatkan, dan mungkin di profesi lain Mas Jafar tidak dapat benefit itu. Nah, itu apa tuh? Ini menarik ini. Kita mengkomparkan antara wirausaha dengan mungkin pegawai dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi kalau wirausaha ini sebenarnya jalan sepi banget teman-teman. Nggak banyak orang yang berani mengambil karena resikonya gede. Tapi ada kalimat gini, pengusaha itu harus berani mengambil resiko. Itu menurut saya pernyataan yang kurang tepat ya. Karena semua pengusaha besar itu pasti gimana caranya dia mau minimalisir risiko, pasti itu. Nggak mungkin dia risiko besar diambil gitu, nggak mungkin. Pasti dia menganalisa dulu. Nah, benefitnya ketika kita sudah, ya alhamdulillahnya saya diberi kesempatan sama Allah itu dari mulai titik terendah nol, tidak ada mentor, tidak ada guru, dan tidak ada sama sekali. Itu mungkin buat bahan evaluasi saya untuk saya sharekan ke teman-teman juga, bahwa usaha itu kalau sebaiknya teman-teman cari guru, cari mentor, biar tidak tertabrak-tabrak. Kalau dulu saya kan mencari jalan saya sendiri. Jadi saya ketabrak ke depan sini masalah modal, saya cari jalan sendiri. Saya ketabrak ke masalah marketing, saya cari jalan sendiri. Jadi belajarnya benar-benar dari nol. Tapi kalau sekarang udah enggak. Sekarang itu alhamdulillah kita belajar apapun itu ada gitu. Kalau tahun 2017 itu belajar kayak digital marketer, terus kayak biokonversi kayak gitu masih minim literasinya. Tapi kalau sekarang banyak.
Jadi kalau teman-teman ntar mau berusaha, kayak misalnya dapat link channelnya apa Dokter Gamal terus saya itu tanya-tanya aja, Mas kalau mau memulai kayak gini itu langkahnya gimana gitu. Lah sekarang saya kasih tahu benefit-benefitnya seorang pengusaha itu banyak banget teman-teman. Saya bebas secara waktu 24 jam di rumah sama istri, terus bisa memonitoring karyawan kayak gitu. Terus secara finansial juga mungkin kalau apa namanya itu kalau dari saya comparekan sama pegawai ataupun lainnya, alhamdulillah juga lebih besar gitu. Dan itu juga bertahap. Teman-teman jangan minder kalau hasilnya dikit. Dulu saya pernah mengalami minus juga banyak gitu. Jadi nggak harus melulu wirausaha itu bisa kadang sekarang 5 juta hasilnya, besok 10 juta, besok juga 100 juta, itu wajar. Tapi jangan sampai minus gitu aja. Nah, yang benefit ketiga, relasinya semakin meningkat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu apa kaya akan suatu relasi, kaya akan suatu apa namanya itu jaringan, itu sangat mempermudah teman-teman untuk apa namanya itu membangun suatu bisnis. Jadi bisnis saya dulu terbantu juga karena jaringan saya, teman-teman saya banyak, terus sering apa silaturahmi. Jadi teman-teman itu gampang mengenalkan produk-produk kita gitu. Nah, kalau misal teman-teman punya jaringan luas, otomatis usaha teman-teman juga berpotensi untuk dikenal makin luas juga. Terus jaringan secara finansial juga, teman-teman yang udah sukses duluan, dia bisa invest ke kita, terus jaringan secara mentoring juga, kayak gitu. Jadi banyak banget benefitnya. Jadi semoga teman-teman kalau pulang ke Indonesia, tidak perlu terburu-buru menghabiskan uangnya, di-keep dulu, diinvestasikan, habis itu mulai merancang bisnis bersama gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Iya, ya jadi kita bisa tahu tuh ya, apa tadi banyak banget ya ternyata benefitnya ya kalau jadi wirausaha, terutama ini kalau dari perspektifnya Mas Jafar ya, wirausaha, sosial ya, ini bagus banget ya. Tadi saya sih, apa, dapat quote yang bagus ya bahwa kalau jadi wirausaha itu, ya terutama kalau konteksnya, sosial, itu kita harus mencoba untuk mendapatkan solusi ya untuk masalah di masyarakat. Nah itu luar biasa ya. Nah itu mungkin yang salah satu yang menggerakkan juga. Eee, oke ternyata sudah ada satu yang raise hand ya, Kang Reza ya dari Wakayama. Silakan kepada Kang Reza. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Saya Reza, sekarang tinggal di Wakayama. Saya juga dulu sempat magang ya di Jepang juga, tahun 2016 pulang. Sedikit cerita saja dulu mungkin ya latar belakangnya. Terus sempat berwirausaha juga, mencoba berwirausaha kecil-kecilan dan apa kayak jualan sweets gitu kan saya kebetulan dari Bandung dan memang apa namanya di Bandung itu yang cenderung pengusaha sukses itu dari bidang kuliner gitu kan ya. Nah, saya coba bergerak di bidang itu apa namanya jual kecil apa kayak sweets kecil-kecilan gitu, cemilan-cemilan gitu. Tentunya ini Mas apa namanya manajemen cash flow untuk usaha yang belum terlalu besar itu kadang jadi kalau kalau kasarnya itu uang modal itu habis misalnya gitu ya. Ketika dapat untung dikit habis dipakai sehari-hari, habis juga dipakai apa namanya operasional dan akhirnya nggak ada untuk diputerin lagi gitu, nggak ada untuk modal lagi. Itu jadi mungkin kendala kita yang pemula itu by pengalaman saya dulu yaitu manajemen cash flow mungkin ya. Nah, setelah itu saya bekerja di perusahaan Jepang dan coba bisnis lain setelah resign coba ekspansi ke bisnis lain itu kayak bikin kafe gitu dan alhamdulillah sedikit apa ya sedikit menghasilkan lah gitu ya. Nah cuman tetap banyak kendala kayak betul seperti Mas tadi bilang ya kita sebar ke teman-teman semua dan mereka muji gitu tapi akhirnya tidak repeat order gitu.
karena mungkin terkendala di networking mungkin yang kurang luas dan marketing mungkin market yang terbatas. Nah itu jadi yang mau saya tanyakan, gimana kalau untuk seseorang yang terbatas networkingnya dan make networking itu sendiri seperti apa gitu, membuat circle-nya, terus bertahan dari pandemi juga, apa maksudnya rintangan yang nggak sangka-sangka gitu. Jadi dulu usaha kafe saya itu sempat udah mau naik, tapi karena terhalang pandemi dan akhirnya saya nggak tahu problem solving yang tepat untuk hadapi ini gimana, dan akhirnya collapse juga gitu. Dan akhirnya saya balik lagi ke Jepang gitu ya, nggak selang beberapa lama balik lagi ke Jepang gitu. Nah itu mungkin Mas, jadi lebih kepada apa, manajemen cash flow, membuat networking, sama bertahan dari rintangan apa ya bahasa ini ya, yang nggak terduga gitu lah. Seperti itu mungkin Mas, terima kasih banyak. Nah, ini menarik banget, ini banyak banget masalah di teman-teman yang baru merintis ya, baru merintis itu. Pembukuan itu sangat penting. Pembukuan itu walaupun cuma ada yang namanya aliran dana masuk, aliran dana keluar itu sangat penting. Aliran dana masuk, keluar, utang kayak gitu harus dicatat semua. Saya dulu juga bukan tipikal yang suka mencatat. Nah, dulu itu karena minimnya, saya itu memulai usaha yang digital marketer itu, teman-teman, itu habis nikah itu saya nggak ada sedikit cerita ya, mungkin bisa memotivasi teman-teman juga bahwa habis nikah itu rezeki itu benar-benar datangnya itu tak terduga gitu. Jadi sedikit cerita juga. Karena kenapa? Jangan takut nikah lah istilahnya. Nah, habis itu gini, saya cuma punya uang 3 juta. 3 juta ini saya dapat itu dari sumbangan orang-orang di, kalau hajatan gitu kan dikasih-kasih ya uang ya. 3 juta. 3 juta aja. Nah, 3 juta ini saya ada yang satu lagi, kan dulu tadi saya ceritakan bahwa 1 tahun itu saya tidak dapat penghasilan karena lebih fokus ke sosial penol. Tapi saya harus nabung karena saya laki-laki, terus saya juga harus menghidupi istri saya dan lain-lain juga. Jadi gimana putar otaknya? Nah gitu. Nah putar otaknya gini, saya ada minimal kalau usaha itu jangan cuma dari 1 keran rezekinya, jangan cuma dibuka 1 aja. Coba emasnya tadi ketika pembukuan, benar-benar dibukukan, kalau ada minus segera di stop atau dicari solusinya. Terus yang kedua itu ambil apa namanya itu inovasi di bidang lain, misal di online kan atau lainnya, itu untuk jadi yang namanya passive income. Nah, passive income ini adalah pemasukan di luar active income teman-teman, sehingga ketika ada masalah tertentu teman-teman nggak akan collab terlalu jauh kayak gitu. Nah, yang menghidupi saya itu dulu itu passive income-nya, active income-nya belum ada. Nah, itu semua dipisah di 2 ATM yang beda. Jadi ATM satu ini untuk biaya keseharian, yang satu ini untuk usaha. Jadi 2 ini jangan sampai kecampur kayak gitu. Kalau usahanya habis ya uang harian jangan sampai kena kayak gitu. Kalau manajemen keuangan itu benar-benar harus diperhatikan aliran dananya. Kalau modal 1 juta, terus juga harus profitnya berapa gitu. Kalau F&B atau makanan itu minimal 100% profitnya harus 100%. Kalau di bawah 100% biasanya mengalami kayak modal habis di luar kayak gitu. Terus dipisahkan antara uang produksi atau uang perusahaan dengan uang pribadi itu juga. Jadi misal uang untuk keseharian sama uang untuk perusahaan itu dibedakan. Itu lebih ke arah kesadaran untuk pembukuannya aja sih, biar tidak mengganggu aliran dana cash flow bagi perusahaan kayak gitu. Nah, terus yang pertanyaan kedua, networking. Networking ini ada 1 kalimat unik. Dulu saya dapat dari guru saya. Networking itu artinya apa Saudara? Jaringan ya. Tapi kalau guru saya mengartikan gini, net itu kan jaringan, work itu pekerjaan, king itu raja. Kalau kamu ingin menjadi raja di suatu pekerjaan, kamu harus butuh jaringan. Nah, jaringan ini yang perlu kita cari teman-teman. Kayak jaringan ini kita dapat bisa dari dari kita sering ketemu orang, terus kita sering ngajari orang, terus kita sering ketemu sama orang-orang yang lebih tua. Kita bergaulnya sama forum-forum yang benar-benar bermanfaat buat
perusahaan kita. Misal kalau di Mas tadi di geraknya di F&B atau di makanan, itu Mas gabung ke komunitas-komunitas F&B juga. Di situ pasti ada yang lebih senior, ada yang lebih apa profesional, itu dijaring aja, tanya-tanya aja. Pasti mereka akan berprofit juga. Kalau di saya, karena saya geraknya di digital, terus juga di apa namanya itu di biokonversi, saya juga akan jaringan saya kemana? Ke instansi pemerintah, terus ke apa namanya itu ke sosial gitu. Ini juga berkaitan sama jenis usahanya. Jadi jenis usaha itu kan ada banyak ya, ada yang B2G, B2B kayak gitu. B2B itu business to business, B2G itu business to government. Nah, kalau di konsep bisnis saya itu kan menyeluruh, ada ke government juga, kita bisa bisnis sama pemerintah, kamu ada sampah nih, kita kelolain, kamu bayar aku berapa, itu kan bisa. Plus juga business to business, kita juga bisa menjalin kerjasama dengan, misal kalau saya sekarang dengan pabrik Sones kayak gitu, mereka ada limbah, kita kerjasama, terus mereka bayar kita olah limbahnya kayak gitu. Itu juga B2B. Nah, kalau Masnya tadi adalah jenis ke B2C, bisnis ke konsumen langsung. Nah, itu juga apa namanya itu bisa kaitannya sama dengan relationship kayak tadi, networking-nya. Salah satu cara tercepat gabung ke komunitasnya, Mas. Kayak gitu. Terus Baik, terima kasih Mas. Ya, kurang lebih sudah bisa menjawab tadi ya. Ada 2 pertanyaan dari Kang Reza. Pak, alhamdulillah ini sudah ada satu lagi nih yang resen dari Kyoto, Mbak Yusi ya, Winara Hesti. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Yusi. Saat ini saya sedang berdomisili di Kyoto. Sungguh menarik sekali pemaparannya, Mas Jafar. Saya ingin bertanya, mungkin ini agak mundur mengenai pengalaman Mas Jafar ketika menjadi Kensusei di Jepang. Boleh mungkin Mas Jafar ceritakan apakah ada hal-hal gitu yang secara non material itu sangat berpengaruh terhadap proses Mas Jafar ketika di Indonesia membangun bisnis. Gitu. Apakah ada yang artinya transfer knowledge gitu ya, atau transfer teknologi selama di Gunma gitu ya, yang itu tuh menjadi poin penting gitu dalam Mas Fajar membangun bisnis gitu ya. Kira-kira mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Mas Jafar, bisa di-unmute dulu. Ya, pertanyaannya bagus ya tadi Mbaknya. Itu kaitannya sama habit kita di Jepang dan korelasinya sama usaha kita ntar di Indonesia kayak gitu. Jadi sangat penting banget teman-teman, ketika kita di Jepang itu, walaupun saya cuma 7 bulan ya, saya tuh udah merasakan yang namanya etos kerja mereka. Pasti teman-teman lebih paham lah. Itu etos kerja mereka, terus disiplin waktunya mereka, terus keprofesionalan mereka itu mengelola suatu masalah, sedikit sekecil apapun mereka pasti tidak tidak menyepelekan istilahnya. Mereka pasti akan melakukan semaksimal mungkin di bidang-bidang tertentu kayak gitu. Bahkan dari sampah, terus dari dari jam waktu, terus janggyo kayak gitu, semua ditata sangat rapi. Itu yang membuat saya kangen sama habitnya orang Jepang itu yang di situ. Nah, itu ternyata membentuk yang namanya karakter, teman-teman. Kalau teman-teman Kensusei itu karakternya pasti disiplin, terus kayak gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang dari Jepang pulang ke Indonesia berubah lagi ke aura Indonesianya gitu. Jadi kalau saya menangkap yang di Jepang itu, yang saya ambil buat usaha saya itu, yang pertama adalah yaitu SOP yang mereka tetapkan masalah jam waktu. Jadi saya menggaji karyawan itu mirip kayak di Jepang, berdasarkan per jam. Jadi siapa yang rajin gajinya lebih tinggi kalau di sini. Terus mereka boleh lembur, boleh enggak, bebas. Terus juga itu yang saya terapkan juga di sini. Terus masalah kebersihan, berangkat harus disapu dulu, pulang harus disapu dulu, kayak gitu juga. Terus yang ketiga adalah kedisiplinan terhadap suatu masalah, harus dipecahkan bersama-sama, kayak gitu. Banyak banget teman-teman. Jadi kayak
kayak mindset itu kan terjadi ketika kita melakukan kegiatan atau melakukan hal sering-sering, itu mengubah menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan itu akan mengubah menjadi mindset kita atau karakter kita di sana. Nah, karakter itu yang mengubah kita ke bentuk di usaha teman itu bentuknya kayak gimana? Apakah kita bentuk yang bertele-tele ketika memulai usaha atau bentuk yang langsung action kayak gitu. Jadi di situ. Karena percuma teman-teman pinter, terus teman-teman punya modal, teman-teman punya relationship kayak gitu, tapi tidak action ya sama aja nol. Gitu. Jadi banyak banget manfaat dari Jepang. Bahkan insya Allah saya akan ke sana lagi ntar dolan tapi. Nah, di Jepang itu banyak potensialnya ketika teman-teman bisa melihat, kasih tahu. Potensialnya kenapa? Banyak barang-barang di Jepang atau banyak hal-hal di Jepang itu yang orang Indonesia itu pengen gitu, tapi terkendala jarak. Itu juga sebuah kayak potensial bisnis gitu. Pernah teman saya itu dia pensiun saya terus pulang baru tahun lalu, dia bawa uang banyak. Aku pengen usaha tapi bingung. Mentoknya dia jualan martabak. Tak arahin ke bisnis yang lebih profitable karena konseptual bisnis saya itu margin harus lebih dari 100%. Kayak gitu. Biar istilahnya kita itu nggak ngoyo banget ngejar suatu profit ya gitu. Karena ranahnya udah beda. Gitu. Nah, hal-hal yang saya suka di Jepang itu kayak tadi, etos kerjanya itu. Kalau sampai sekarang saya jujur masih suka kerja lebih dari 12 jam. Dari habis subuh sampai mau jam 12 itu masih suka. Itu gawanan dari Jepang juga sebenarnya. Jadi etos kerjanya masih tinggi banget. Hal-hal yang kayak gitu yang perlu kita tiru di Indonesia biar lebih maju teman-teman. Jadi mereka itu bukan yang saya lihat itu nggak hanya anak mudanya, tapi orang-orang tua mereka itu udah kayak terpatri gitu loh, kerjanya itu kayak gitu. Karena dulu di Gunma saya kerjanya sama orang-orang tua semua, obasan semua. Jadi saya kenalnya sama mereka. Sama sampai sekarang itu masih ada hubungan sama salah satu teman saya di Jepang itu, namanya Nakashima itu, dia pernah kerja di Bali selama 5 tahun, sekarang masih hubungan juga. Itu dia bilang orang Indonesia itu kebanyakan suka bertele-tele kalau mau memecahkan suatu masalah, nggak langsung take action. Gitu ya Mbak. Mungkin ada feedback Mbak. Cukup Mas, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Iya. Ada lagi kah kira-kira yang dari teman-teman semua ya, sahabat semua yang mau menanyakan kepada Mas Ja'far? Ya. Kita buka satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Tadi ada Mbak Hoda kelihatannya itu. Yang raise hand, silakan Mbak Hoda dari Taiwan ini. Ya, silakan Mbak Hoda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah terima kasih Pak Dery atas kesempatannya. Insya Allah saya barusan telat masuk, saya kira jam 19.30 waktu Taiwan, ternyata jam 6 waktu Taiwan mulainya. Ini barusan membahas tentang bisnis ya, Masya Allah. Nah itu pertanyaan saya itu seperti yang Mas barusan ini ya, masuk keluarnya itu habis selalu gitu, buka misalkan kita memulai dengan 15 juta gitu. Nah, nanti itu belanja, terus ada juga pembukuan gitu kan. Nah, dari pembukuan itu walaupun saya berada masih di Taiwan gitu, saya percayakan dengan orang yang di rumah gitu. Namun saya tidak buka seperti toko di pinggir jalan gitu ya, di dalam rumah, namanya juga rumah di dalam kampung gitu kan, dari gang-gang masuk. Nah itu kita belanja ibaratnya, itu uangnya itu nggak pernah ada gitu, selalu ada laporan minus gitu. Akhirnya saya bingung gitu, ini tuh dari mana salahnya, apa rezeki ini kurang berkah atau memang
salah memulai gitu. Jadi melihat orang bisnis itu kayaknya sangat mudah gitu, menghitung margin puluhan juta gitu, Masya Allah. Suka mikir gitu, apa salahnya di mana gitu. Itu bagaimana cara memanage gitu kan, memanage uang yang sedikit tapi bisa mapan ada terus seperti itu, Bapak. Pelajaran seperti pelajaran marketing apa sudah saya ikuti, udah bosan, udah ada sertifikat puluhan gitu. Itu nggak menjamin, tidak menjamin apa gitu sukses gitu menurut saya gitu kalau hanya mengikuti sertifikat aja gitu, karena ternyata nggak mudah semudah yang dibicarakan oleh motivator itu gitu bisnis itu gitu. Motivasinya gitu apa yang lebih simpel aja, yang lebih bisa dicerna gitu, minta pemasukannya itu seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan karena saya telat masuk, nggak tahu apa bahasanya yang pertama. Terima kasih Pak Dery, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Hoda. Baik sekali pertanyaannya. Silakan Mas Jafar, gimana nih? Kalau ini lebih ke arah itu ya, apa namanya itu, teman-teman habis, kalau saya udah dari dulu gini Ibu, uang yang masuk ke perusahaan itu misal 10 juta. 10 juta itu udah terpisah sama uang-uang lainnya. Nah, kita evaluasinya itu pemasukan itu harian, jangan mingguan. Ntar kalau mingguan udah kebablasan minusnya. Jadi harian, oh hari ini aku profit 100.000. Ya udah 100.000 itu jangan digunakan apa-apa dulu dan udah harus terpisah antara uang operasional sama uang profit. Nah, ketika sehari itu Ibu belum profit, harus segera dievaluasi kenapa hari ini belum profit kayak gitu. Jadi jangan menunggu keuangan itu kadang disepelekan 1 minggu baru ditulis semua. Nah kok minus, baru ketahuan minusnya banyak kayak gitu. Nah itu teman-teman kadang kayak gitu. Nah kayaknya kalau mau saya tunjukkan pembukuan saya itu sebenarnya simpel banget. Share screen-nya mana ini? Ini ya, boleh ya Mas? Mungkin tak kasih tahu komponennya itu apa aja gitu. Komponennya yang harus ditulis itu sepertinya apa aja gitu. Ada nggak ya? Ini ya. Nah, udah ya ini ya. Ya, silakan. Ya, Nah, sudah. kalau saya kan geraknya udah di apa namanya itu advertiser ya sekarang. Nah, ini top up ini adalah modal yang kita keluarkan seharian. Nah, ini closingan dari tim saya segini. Nah, ini belum diisi yang ini. Nah, ketika ini udah tertata, ini ada modal barang udah harus dikeluarkan hari itu juga. Modal barang itu harus dikeluarkan. Misalnya ini 130 barang langsung dikeluarkan, ini harus segera dibayarkan ke produsen. Nah, ini omset harian. Setelah itu rugi laba itu udah langsung kepisah. Itu. Nah, ini buat catatan aja ke istri tabungan gitu. Ini dari satu usaha. Jadi kayak gini. Simpel banget sebenarnya. Ini kalau ini bisa diubah jadi kayak modal harian, misal Ibu produksi makanan, modal harian 100.000. Terus hari ini closing berapa ya? Misal closing 5. Nah, profitnya berapa? Udah kelihatan semua ntar. Modalnya harus dikeluarin. Nah, total modal dikeluarin kayak gitu. Jadi apa namanya? Harus tercatat serapi itu kayak gitu. Itu bukan pembukuan yang rapi, ada lagi yang lebih rapi di tim akuntan. Tapi itu tadi karena saya juga bukan orang akuntansi, saya ngambilnya spreadsheet yang lebih sederhana gitu. Ada modal barang, ada uang modal yang dikeluarkan, ada profit, itu harus tertata harian. Sehingga profit harian itu harus mulai dipisah-pisah kayak gitu. Kalau bisa disediakan ATM khusus. Ini profit udah di-share dikirim ke ATM profit kayak gitu. Terus yang untuk modal harus segera disisihkan untuk kembali ke produksi lagi. Tapi kalau hariannya udah nggak profit, dievaluasi Bu. Lah ini nggak profit kenapa? Penjualannya apakah kurang kayak gitu. Terus gimana? Besoknya jangan diulangi lagi kayak gitu. Nah, ketika udah stuck biar nggak nggak modalnya nggak habis semua, Ibu cari yang namanya mentor. Mas, aku takut, iki kok aku reso ngedol akeh iki kenapa kayak gitu. Market share-nya gimana? Misal aku jualan
apa namanya itu sandal saya butuh sandalku itu siapa, di mana, dan gimana caranya aku bisa ngirim ke sana. Itu semua harus dipikirkan kayak gitu. Jadi nggak semata-mata kadang itu orang Indonesia latah dodolan langsung dodolan tapi nggak tahu yang dijual itu ke siapa kayak gitu, konsumennya itu siapa, audiennya itu ke siapa kayak gitu. Kita kan nggak mungkin jualan tasbih di depan toko diskotik kan nggak mungkin. Jadi marketnya itu harus dipilah-pilah kayak gitu ya. Mungkin Ibu bisa tanya lagi, mungkin saya jawab kalau ada yang bingung. Nah, yang seperti barusan itu sudah saya lakukan pembukuan. Karena setiap kali mengikuti seminar itu otomatis akan ada lah seperti begitu pembukuan lah, seperti catatan apa gitu. Nah, yang jadi masalahnya kadang si produknya itu mandek sendiri di rumah gitu, enggak. Berarti stok produknya lebih tinggi daripada pengeluarannya gitu. Ya, betul. Terus berarti kayak itu permasalahannya adalah di marketingnya Ibu. Jadi kita gini, misal Ibu produksi sehari 100 pieces, ya harus keluar 100 pieces juga kayak gitu kan Bu. Kalau mau ya kayak gitu. Jadi jangan sampai ada yang namanya dead stock atau apa namanya itu barang numpuk di gudang terlalu tinggi ya gitu, terlalu banyak, harus segera dikeluarkan. Nah, ada yang namanya teknik marketing di situ, ada yang sekarang udah ada online shop, terus juga udah ada yang namanya teknik bundling kayak gitu-gitu. Ntar harus dipelajari lagi. Nah, teman-teman yang di area luar Jepang, di Jepang itu sebenarnya potensialnya belajar marketing itu tinggi banget. Jadi misal pulang kerja terus belajar, pulang-pulang ke Indonesia udah jadi miliarder bisa itu. Kayak gitu. Amin. Jadi Ibu ntar diperdalam marketingnya Bu. Jadi produknya Ibu apa Ibu kalau boleh tahu? Kalau saya kadang ya tergantung yang di rumah ininya. Jadi saya itu kan di makanan seperti UMKM kayak gitu. Jadi saya belanja dari setiap yang punya UMKM seperti itu, bukan satu produk sendiri gitu. Jadi setiap yang punya UMKM saya beli belanja. Kenapa? Repacking atau produksi sendiri? Enggak repacking. Pokoknya setiap orang misalkan ada punya UMKM punya kopi nih. Nah, saya beli kopi. Terus UMKM ini boleh punya ini minuman atau makanan gitu, makanan. Itu saya belanja itu dari setiap orang itu, pokoknya belanja dari setiap orang gitu untuk mencoba. Gitu. Jadi saya enggak bisnis yang kalau di bisnis yang itu mas saya di tiketing online. Nah itu kadang suka mandek juga gitu. Kadang uang saya malah hilang dari akun itu seperti itu. Jadi saya sekarang ya udahlah berhenti dulu gitu. Kalau untuk masalah yang tadi saya nggak punya itu sendiri gitu, nggak punya belum ke bisnis yang besar gitu karena saya untuk membantu. Jadi gini, ntar lagi kalau mau bisnis mungkin ada saran dari saya itu dikenali dulu masalah yang ingin Ibu pecahkan tadi apa. Oh aku pengen buat tempe, lah tempenya itu untuk siapa? Terus kenapa jualan tempe kayak gitu? Misal di daerah saya nggak ada tempe nih, saya pengen jualan tempe untuk mengatasi masalah mereka yang pengen tempe, sehingga saya jualan ini. Nah kayak gitu kan jelas ntar pasarnya siapa. Misal saya jualan tahu, lah di daerah saya nggak ada yang jualan tahu soalnya, gitu. Itu jelas. Gitu. Jadi yang tadi saya pertama kali bilang yaitu adalah problem solving. Kenali dulu masalah yang ada di sekitar kita. Intinya pokok semua usaha itu di situ kalau saya lihat. Kalau teman-teman itu bisa mengenali suatu masalah dan menjual suatu solusi, itu udah jadi usaha besar. Kalau saya masalahnya di sampah. Sampah itu kan ada terus, meningkatnya manusia pasti sampah akan bertambah terus. Nah, itu akan saya duitin juga bisa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman ntar ke daerah masing-masing, loh, daerahku rano, enggak banyak orang-orang sakit. Cuma mereka pengennya produknya herbal. Ya udah cari aja produk herbal ke misal Madura atau ke daun kelor ke
ke Dora kayak gitu-gitu, terus diprodukkan, terus dijual, kasih ke segmen market yang tepat kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi kenali dulu marketnya. Oh ini marketku ini orang-orang tua jompo, mereka butuh apa alat untuk bantu jalan. Ya udah, tinggal nyari suppliernya aja, jual ke mereka kayak gitu. Gitu Siap, Ibu. Bapak. Terima kasih Jadi, untuk pencerahannya. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih Ya, Pak alhamdulillah. Dedi, Bangga yang Ya, alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi sama-sama jawaban dari Mas Jafar ya.